Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mustamin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pengajian yang lalu sudah kita bahas bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril turun dan sholat di beberapa tempat. Yang pertama, Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril turun di Thaibah, yaitu tempat cikal bakal tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril turun di Madian, turun di Tursina. Yang kedua Tursina, yaitu gunung bukit tempat mukalamah, berdialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu di Tursina, gunung Tursina, kemudian Madian, ya, di Madian yaitu indah syajarati Musa. Nabi Muhammad sholat di samping atau di bawah daripada pohon Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa berteduh. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad diperintahkan turun di tempat Baitul Laham, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ngalap berkah itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ngalap berkah adalah perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Buktinya Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di tempatnya Nabi Musa, sholat 2 rakaat di tempat kelahiran Nabi Isa. Ini adalah li ta'limil ummah, untuk mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya diperkenankan, diperbolehkan untuk mengalap berkah terhadap tempat-tempat peninggalan orang-orang soleh. Nah, untuk kali ini Al-Faqir akan sedikit menceritakan bagaimana perhatiannya para sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap athar peninggalan daripada Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana perhatiannya mereka terhadap barokah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Hayatus Sahaba, Urwah, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakan, saya pernah melihat dengan 2 mata saya sendiri terhadap gerak-gerik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Fawallahi ma tanakhama Rasulullah SAW nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallakaha biha wajhahu wa jildahu. Urwah mengatakan, demi Allah, aku melihat perbuatan para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Nabi Muhammad meludah, dan ludahnya itu tidak jatuh ke tanah, kecuali ditempati oleh para sahabat, ditadahi kata orang Jawa, ya, ditempati ludahnya itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang dilakukan? Diusapkan ke wajahnya, kemudian diusap-usapkan ke badannya. Ini satu tanda para sahabat ngalap berkah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad memperkenankan. Nabi Muhammad tidak marah terhadap perbuatan para sahabat. Di antaranya juga diceritakan, wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Nabi Muhammad SAW kalau sudah wudu, ya, Nabi Muhammad wudu, kan itu air menempel dengan kulitnya Nabi Muhammad SAW. Tahukah Anda? Ternyata kalau sudah Nabi Muhammad wudu, itu para sahabat sudah mengintai, seakan-akan seperti mau persiapan perang. Untuk apa? Untuk mengambil air yang menetes daripada badan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad wudu, air yang menetes itu langsung diambil oleh para sahabat, rebutan. Yaktatilun, sampai dibahasakan yaktatilun. Seakan-akan kayak mau bunuh-bunuhan. Rebutan itu para sahabat mengambil berkah daripada Nabi Muhammad SAW.
Walhasil banyak di antara cerita-cerita bagaimana para sahabat begitu perhatian terhadap Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih keberkahan yang ada di dalam tubuh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya juga di dalam kitab Bukhari. Kalau ada orang yang mengatakan, nah itu kan masa hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup oke lah, ngalah berkah, tidak apa-apa. Ini kan pemahamannya mereka. Pembatasan keberkahan semasa hidup Nabi Muhammad. Padahal keberkahan Nabi Muhammad itu kapanpun ada. Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad wafat, tetap keberkahan Nabi Muhammad itu masih ada. Di antaranya ya, tidak ngalah berkah kepada badan atau fisiknya Nabi Muhammad. Apa itu? Ngalah berkah terhadap kirbah. Kirbah itu tempat minum daripada orang Arab, itu namanya kirbah. Suatu saat ada salah satu sahabat pernah rumahnya dihampiri oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad minta minum. Dikasih oleh sahabat, lalu tempat minumnya itu ditempelkan ke lisan atau mulutnya Nabi Muhammad. Setelah itu disimpan oleh sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, nah, sahabat ini yang menyimpan kirbah, tempat minum yang pernah menempel dengan mulut Nabi Muhammad SAW, itu memanggil beberapa sahabat, ayo mari kamu ke rumahku, aku beri kamu keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Karena di rumahku itu ada tempat minum yang pernah diminum oleh Nabi Muhammad. Tempat minum ini dari kulit itu pernah menempel dengan mulut mulia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mampir ini sahabat. Kemudian dituangkan air daripada tempat yang pernah menempel dengan mulut Nabi Muhammad SAW. Ini kan berarti ngalah berkah. Kemudian sahabat ini mengatakan, mari saya tunjukkan tempat sholatnya Nabi Muhammad ketika ada di rumahku. Ini juga tempat keberkahan. Tempat yang pernah ditempati oleh Nabi Muhammad SAW juga penuh keberkahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan keberkahan itu ada dalam Nabi Muhammad ketika hidup, semasa hidupnya boleh. Kalau setelah wafat tidak boleh ngalah berkah kepada Nabi Muhammad. Kata siapa? Itu ajarnya siapa? Tuh lihat banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengambil keberkahan walaupun selepas Nabi Muhammad wafat. Kemudian, nih saya buktikan ya bagaimana keberkahan yang tetap menempel kepada tempat atau yang lainnya berkat nempel dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ya, Khalid bin Walid itu ketika perang, beliau selalu dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat ketika peperangan, selesai perang, Khalid bin Walid ini kayak kebingungan. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Khalid, kamu kok kayak orang bingung ya? Kenapa wahai Khalid? Kenapa kamu?" "Aku mencari kopiah. Kopiahku hilang." Kemudian para sahabat kebingungan. Ini Khalid panglima perang. Akhirnya prajuritnya ya juga membantu mencarikan kopiah panglimanya. Dicari, ternyata ketemu. "Wahai Khalid, apakah ini yang kau cari Khalid?" Itu langsung bahagia, sumringah, bunga. Semangat lagi itu Khalid bin Walid. Akhirnya mengatakan, "Naam, benar, itu yang aku cari. Para sahabat kebingungan. Loh, kayak gini dah. Kopiahnya khaliqah. Kopiahnya itu kusang sudah kumal. Ya Khalid, kopiah seperti ini yang kamu cari. Para sahabat kebingungan. Kopiah kayak gini, sing kon goleki. Saking herannya, kopiah jelek dicari oleh Khalid bin Walid seakan-akan kehilangan sesuatu yang berharga. Maka Khalid mengatakan, sahabat-sahabatku, ketahuilah, yang aku cari bukan kopiah tersebut, tapi yang ada di dalam kopiah tersebut. Para sahabat kebingungan, apa maksudmu wahai Khalid? Ketahuilah, di dalam kopiah yang selalu aku kenakan ketika aku perang dan aku selalu mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang aku pimpin pasti menang, itu berkat kopiah tersebut. Kok bisa wahai Khalid? Di dalam kopiah tersebut aku letakkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat rambut yang Khalid taruh di kopiah dan dikenakan ketika peperangan
di situ dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi Muhammad telah wafat. Walaupun sudah wafat, tetap barokah. Di antaranya juga di dalam kitab Tabarrukus Sahabah. Di dalam kitab Tabarrukus Sahabah, Abdullah bin Umar yatajasham masyaqqata hamlil ma ilal bariyah li irwa'i syajarati hunak li'anna laha sya'nan duna sa'iri syajar. Abdullah bin Umar, beliau itu perhatian dengan salah satu pohon. Padahal jaraknya jauh nih, dari kota Madinah ke pohon tersebut jauh. Itu selalu setiap hari mengemban berat, memikul beratnya air untuk menyiram satu pohon. Pohon ini ada keistimewaan. Kata beliau, ini pohon ada keistimewaan. Kemudian dikatakan, kenapa? Kenapa kamu selalu memperhatikan atau yata'ahad tilka syajarah? Kenapa kamu perhatian dengan pohon tersebut, wahai Khalid? Kenapa? Ketahuilah, aku berharap pohon itu jangan sampai mati. Aku siap untuk membawa bermeter-meter, ratusan meter, bahkan kiluan untuk menghidupkan itu pohon dengan cara menyirami, perhatian dengan pohon tersebut, karena aku pernah melihat Rasulullah SAW berteduh di bawah pohon tersebut. Diperhatikan oleh Abdullah bin Umar. Padahal cuma sesaat Nabi Muhammad berteduh di pohon, kemudian menyandar itu Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad wafat diperhatikan oleh Abdullah bin Umar. Ojo sampai mati, jangan sampai kering itu pohon. Aku melihat sendiri pohon tersebut tempat berteduhnya Nabi Muhammad SAW. Perhatian para sahabat dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW, dengan atharun Nabi, tahu tentang keberkahan, tahu bahwasanya keberkahan itu memang ada. Keberkahan itu memang diperbolehkan oleh syariat. Nabi Muhammad tidak pernah melarang para sahabat untuk ngalap berkah. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan bid'ah syirik, tidak pernah. Memang keberkahan itu ada. Dan keberkahan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Di antaranya Al-Quran itu penuh keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran yang aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad itu adalah penuh dengan barokah, mubarak, yang mengatakan penuh dengan keberkahan. Sumber barokah adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan itu memang ada. Di antaranya juga tempat. Tuh lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang aku berkahi sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Ada keberkahan. Nabi Muhammad penuh berkah. Al-Quran penuh berkah. Masjidil Aqsa penuh berkah. Tempat ada berkahnya. Kemudian Al-Quran ini juga ada keberkahan. Jadi keberkahan itu memang Allah adakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil naif ya, kalau ada orang ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak paham tentang keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Coba ya, Anda cermati. Sahabat begitu perhatian dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad itu, ya, suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah bekam, hijama, mengeluarkan darah daripada tubuhnya. Nah, setelah darah itu keluar, memerintahkan satu sahabat, tolong ini dikubur. Ini dikubur ya. Akhirnya diambil sama sahabat ini, diambil. Bingung, kemana mau meletakkan ini darah yang suci. Akhirnya apa yang diperbuat oleh sahabat? Diminum. Darahnya Nabi Muhammad diminum. Setelah itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya Nabi Muhammad, kamu makamkan, kamu kubur di mana itu? Kamu letakkan di mana darahku? Maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, darahmu aku letakkan di tempat yang manusia tidak ada yang mengetahui. Kamu letakkan di mana? Aku minum, wahai Rasul. Aku letakkan di dalam tubuhku. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Darah yang bercampur dengan darahku tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Tempat
yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad penuh dengan berkah. Kemudian darah yang diminum oleh sahabat penuh barokah. Bahkan dikatakan tidak akan tersentuh dengan api neraka darah yang bercampur dengan darahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tempat saja gara-gara pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad penuh berkah, lalu bagaimana dengan keturunan Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya ada darahnya Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak ada keberkahan di dalam tubuh dzurriyyah ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW? Lebih-lebih, apalagi keturunannya yaitu orang soleh. Keturunan Nabi Muhammad menjadi orang soleh, keturunan Nabi Muhammad menjadi orang ahli ibadah, lebih penuh barokahnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan turunan Nabi Muhammad tidak ada barokah, kata siapa? Tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad ada barokah, apalagi darah yang bercampur dengan darahnya Nabi Muhammad. Lalu Anda katakan ada barokah, dari mana Anda belajar? Karena itu perhatikan Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan apa? Urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikan Nabi Muhammad, curi hati Nabi Muhammad SAW. Loh, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Bagaimana kita mencuri hati Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita memperhatikan Nabi Muhammad? Dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, fi ahli baitih. Perhatikan anak turun Nabi Muhammad, perhatikan keturunannya Nabi Muhammad. Kalau kamu sudah perhatian dengan keturunan Nabi Muhammad, berarti kamu sudah memperhatikan Nabi Muhammad. Kalau kamu sudah cinta dengan keturunan Nabi Muhammad, berarti kamu sudah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Wahai umatku, cintai Allah. Cintalah kamu kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan macam-macam nikmat kepada kamu. Dan cintai aku sebagai bukti cintanya kamu kepada Allah. Dan cintai anak turunku sebagai bukti cintanya kamu kepada aku. Jadi ada rentetannya. Tidak bisa Anda katakan, saya cinta Allah dan Rasulullah, titik. Tidak bisa. Anda harus cinta dengan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta dengan keturunannya. Anda wajib cinta juga kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah cinta dengan keturunan Nabi Muhammad, mahabba ila ahli baitih, maka itu sebagai bukti cintanya kamu kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda sudah cinta dengan Nabi Muhammad, Anda berarti sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan muncul keberkahan dalam kehidupan Anda. Penuh berkah. Paham ya? Nah, sebagai penutup, saya sedikit nukilkan bagaimana cerita daripada tabi'in di dalam kitab Ibn Abi Dunya. Diceritakan begini. Ada salah satu tabi'in namanya Yazid bin Aswad. Yazid bin Aswad ini min sadati tabi'in. Beliau hidup di masanya Nabi Muhammad SAW tapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan para sahabat. Jadinya tabi'in. Suatu saat ini Yazid bin Aswad ini tabi'in yang selalu cinta, mabuk cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di akhir hayatnya, ketika beliau itu sakaratul maut, beliau itu mengidam-idamkan kepingin mencium tangan yang pernah bersentuhan dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu yang masih hidup daripada sahabat cuma satu, namanya Wathilah bin Asqa. Nah, Hayyan Abu Nasr, beliau menceritakan, Wasilah ini mengatakan kepada Hayyan, tuntun aku ke rumahnya Yazid bin Aswad. Aku pernah mendengar sekarang, aku mendengar ini Yazid bin Aswad sekarang ini sakaratul maut. Tuntun aku. Antarkan aku ke rumahnya Yazid bin Aswad. Diantarkan ketika sudah masuk ke rumah daripada Yazid bin Aswad, maka orang-orang kaget ngelihat sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Wathilah. Nah, salah satu orang dalam rumah mengatakan kepada Yazid yang sudah sakaratul maut, sudah dihadapkan ke kiblat, sudah hilang dah akalnya ini. Kemudian mengatakan kepada Yazid, wahai Yazid, Wathilah, sahabat Nabi Muhammad SAW sudah hadir. Yazid, ketahuilah,
ini wasilah sahabat Nabi Muhammad menjenguk engkau wahai Yazid. Langsung dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya, langsung sadar mendengar apa yang diceritakan oleh para sahabatnya, yaitu wasilah sudah datang, langsung geraya-geraya gitu, tangannya diangkat. Kemudian salah satu daripada mereka mengatakan, aku faham. Araftu ma yuridu. Dikatakan, aku faham. Aku faham ini orang kepingin memegang tangannya Wasilah. Akhirnya, famadda yadahu. Diperintahkan oleh Wasilah, tanganmu berikan kepada Yazid. Diberikan, kemudian dipegang oleh Yazid. Dipegang, dikatakan ini tangannya Wasilah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad. Tahukah Anda? Apa yang dilakukan? Langsung sama Yazid diusapkan ke seluruh tubuhnya. Diusapkan ke seluruh tubuhnya, dicium-cium. Sambil mengatakan, aku kepingin memegang tangan yang bersambung dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. Aku ingin menyentuhkan tubuhku dengan tangan yang pernah menyentuh kulit mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Penuh keberkahan. Tahu dia. Coba Anda bayangkan. Tabi'in tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi cari wasilah. Siapa ya yang pernah mencium tangannya Nabi Muhammad? Oh, para sahabat. Nah, dicari sahabat. Oh, ternyata ketemu. Setelah ketemu, diciumi. Kenapa? Sebagai wasilah, perantara. Aku pernah mencium Nabi Muhammad SAW dengan perantara mencium sahabat Nabi Muhammad. Paham ya? Dari kisah ini, coba Anda renungkan. Ini para habaib. Turunan Nabi Muhammad itu kan muttasil nasabnya. Jadi nasabnya sudah bersambung. Tentunya kalau Anda cermati, anak nyium tangannya bapak cium tangannya kakek terus. Ini bersambung. Anak cium ini, cium, otomatis mencium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mencium tangannya Imam Ali, mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau Anda mencium tangannya habaib, itu adalah perantara. Anda mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ketika Anda bertemu dengan anak turun Nabi Muhammad SAW, Anda cium tangannya, Anda bayangkan Anda mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Anda akan mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan kisah ini bisa menggugah cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya kita kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan berkat kita cinta kepada turunan Nabi Muhammad, kita diakui sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita diakui sebagai pecinta Nabi Muhammad, tentunya Allah akan ridho kepada kita berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.